Oleh karena itu, dia nanti akan mengalami kehidupan yang sengsara, baik di dunia ataupun di akhiratnya. Di dunia penyebabnya dia akan sengsara, dia tidak akan pernah puas dengan kenikmatan yang sudah dimiliki, karena dia senantiasa memiliki bayangan terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, gitu loh. Dan dia juga tidak akan mendapatkan kehormatan dari kebaikan yang sudah dilakukan, karena dia akan senantiasa mengingatnya, gitu loh. Mengingatnya. Dan dia tidak akan bertaubat dari setiap kesalahan, ya kan? Karena dia senantiasa melupakan setiap kesalahan yang ia lakukan. Dari sana dosanya akan terus menumpuk, yang akan menyebabkan kehidupannya celaka nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara amal solehnya tidak akan pernah meningkat, dikarenakan dia senantiasa membandingkan amal solehnya dengan orang yang lebih sedikit dalam melakukan amal soleh. Maka dari itu 4 hal ini, kata Rasulullah, yang akan menyebabkan manusia itu mengalami kehidupan yang celaka, artinya sengsara baik di dunia dan akhirat. Yang pertama itu adalah senantiasa melupakan dosa, senantiasa melakukan dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, senantiasa mengingat kebaikan yang sudah dikerjakan. Dalam urusan dunia senantiasa dia melihat orang yang ada di atasnya, dan dalam urusan akhirat dia senantiasa melihat orang yang ada di bawahnya. Maka dilanjutkan oleh Imam Nawawi lewat dawuhnya Rasulullah, kalau tadi adalah tanda-tandanya orang yang akan mendapatkan kehidupan yang celaka di dunia dan akhirat, nah sekarang ini tanda-tandanya orang yang akan mendapatkan keberuntungan baik hidup di dunia ataupun di akhirat. Lanjutannya kalimat itu adalah wa alamatu sa'adati utawi tondone piro-piro kebejan atau kebahagiaan iku arbaatun yo ono papat minal umuri bayane saking piro-piro perkara. Kalau tanda-tanda kehidupan yang sengsara baik di dunia ataupun akhirat itu ada 4, maka kata Rasulullah lewat kitab ini dijelaskan oleh Imam Nawawi juga ada 4 hal yang menyebabkan manusia itu akan memiliki kehidupan bahagia di dunia ataupun akhirat. Kata Rasulullah, yang pertama dzikruzunubi almadiyati, dzikruzunubi nyatane eling maring pira-pira dosa almadiyati kang wis keliwat, eling mau bin nadami kelawan ngersulo, bin nadami kelawan nyesel, bin nadami kelawan ketunan, wal istighfarilan istighfar. Yang pertama yang akan menyebabkan kehidupan manusia itu bahagia di dunia ataupun akhirat, dia senantiasa mengingat dosa yang sudah dilakukan serta dibarengi dengan penyesalan untuk mentaubatinya, dan senantiasa terus beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan seperti itu, ketika ada unsur penyesalan, ada kemungkinan untuk berhenti dari setiap dosa yang sudah ia lakukan. Karena an-nadam dari setiap artinya penyesalan dari setiap pekerjaan dosa yang dilakukan itu adalah bagian pertama dari taubat, dan taubat itu adalah pintu pertama untuk menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajar kalau kata Rasulullah zikrul dzunub al-madiyati bin nadami wal istighfar, komentarnya Imam Nawawi, itu menjadi hal yang pertama, tanda sebagai orang yang akan memiliki kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Terus kemudian yang kedua, wanisyanul hasanati lan senantiasa wanisyanul hasanati lan nglalekno paring pira-pira kebagusan almadiyati kang wis keliwat, kaanha koyok sak temene hasanat iku lam tako ora tau tumiba apa hasanat minhu saking man, li anha krana sak temene hasanat iku la takhlu ora tau sepi apa hasanat minal ilali saking cacat. Yang kedua adalah
dia senantiasa melupakan setiap kebaikan yang ia lakukan, karena itu bagian dari bentuk keikhlasan. Jadi orang yang mencoba ikhlas mungkin sulit, tapi tahapan pertama untuk bisa mencapai ikhlas berdasarkan kepada dawuhnya Nabi ini yaitu adalah nisyanul hasanat al-madiyah, mencoba untuk melupakan setiap kebaikan yang kita lakukan. Ikhlas mungkin sulit, tapi yang paling tidak berdasarkan redaksi ini, langkah pertama agar kita bisa menuju ikhlas adalah mencoba untuk melupakan kebaikan yang sudah dilakukan, seolah-olah kebaikan itu tidak pernah kita kerjakan. Dengan seperti itu, kenapa? Ya karena setiap kebaikan itu tidak akan pernah luput dari kesalahan gitu. Nah, cuman kalau melihat dari ini, itu paling tidak untuk menuju ikhlas langkah pertamanya itu adalah mencoba untuk melupakan setiap kebaikan. Insya Allah kita akan sampai kepada keikhlasan tanpa kita sadari. Oke, lanjut. Jadi itu ya. Terus kemudian lanjutannya itu adalah tanda yang kedua kalau manusia itu akan diberi kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Yang ketiga adalah wanadharu lan oleh ningali man ilaman ing atase wong fauqahu kang ana ing dalem dukure man fid dini ing dalem urusan agama. Fayak tadi moko sebabe anut sapa man bihi kelawan man fauqahu. Yang ketiga adalah dalam urusan agama, maksudnya adalah setiap urusan agama atau amal soleh, dia senantiasa melihat kepada orang yang lebih baik amal solehnya. Artinya ketika dia bisa membantu fakir miskin, dia masih bantuanku itu tidak seberapa dibandingkan temanku. Bukan hanya fakir miskin yang bisa ia terima, bukan hanya fakir miskin yang ia bantu, tapi juga semua orang, baik orang yang permodalan, dia juga mau untuk membantu. Jadi seperti itu. Jadi maka dari itu fayak tadi bihi ini. Jadi ketika dia melihat orang lain bisa beramal soleh, dia ikuti jejaknya. Jadi hampir setiap hari amalnya itu senantiasa bertambah. Dengan seperti itu dia perlahan menuju ke baik dan menjadi orang yang istimewa. Maka kata Rasulullah, yang ketiga yang menjadi tanda orang itu akan mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat itu adalah senantiasa dalam urusan agama dia melihat orang yang lebih baik daripadanya untuk senantiasa diikuti. Dan yang terakhir yang menjadi tanda orang itu akan memiliki kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat itu adalah wanadharuhu ilaman dunahu wanadharuhu lan oleh ningali man ilaman maring wong dunahu kang ana ing ngisore man fid dunya yang dalam dunya. Dan ia senantiasa mau melihat orang yang lebih rendah di bawahnya dalam urusan dunia. Fayaskuru moko sebabe syukur sapa man Allah yang Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Allah ala ni'amihi ngatasi pira-pira nikmati Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Allah alaihi ing ngatasi man. Dan ini menjadi salah satu penyebab orang itu akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang sudah diberikan oleh Allah. Cuman diingat ketika kita melihat orang yang ada di bawah kita dalam urusan dunia, ya diingat ini bahaya juga soalnya. Dalam urusan dunia, dalam urusan amal, dalam urusan dunia,
Kita kan untuk bisa bersyukur, kadang kita harus melihat orang yang ada di bawah kita, ya kan? Tapi jangan sesekali. Itu tujuannya agar kita bisa mensyukuri apa nikmat yang telah Allah berikan pada diri kita gitu loh. Ya Allah, alhamdulillah kita sudah diberi kemampuan untuk bisa bekerja. Nah, sudah cukup sampai di sana. Ya gara-gara kita melihat, ya Allah, temanku tidak bisa bekerja, ya Allah, alhamdulillah aku diberi kehidupan yang cukup, daripada itu mengemis. Nah, itu bagus. Tapi jangan sampai muncul dalam perasaan kita kalau kita itu lebih baik daripada dia. Itu bahaya juga. Karena merasanya kita lebih baik daripada orang lain, itu bagian dari perasaan yang muncul dari golongan jin, setan, dan iblis yang merasa lebih baik daripada Adam, daripada Nabi Adam. Itu bahaya. Jadi cukup kita melihat fenomena yang terjadi, ya kan, sebagai bekal kita untuk bisa menikmati semua karunia yang telah Allah berikan kepada kita, yang itu sangat besar sekali, agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup kita bisa melihat, tapi tanpa harus membandingkan kalau kita lebih baik daripada mereka. Karena membandingkan hal yang seperti itu bahaya, akan menjadikan kita sombong nantinya. Tapi cukup melihat sebagai bekal agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaiknya cara bersyukur ya tidak perlu seperti itu. Cuman ini mungkin adalah cara yang paling mudah agar kita bisa mensyukuri dan bisa melihat betapa besarnya nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita pada saat ini, dengan melihat orang yang dalam urusan dunia itu ada di bawah diri kita. Jadi seperti itu. Oke, itulah tadi 4 hal yang menyebabkan tanda-tanda orang yang celaka di dunia dan akhirat, dan 4 hal yang menjadi tanda-tanda kebahagiaan orang yang akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 4 hal tanda yang menjadi tanda-tanda orang yang akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat adalah: yang pertama, senantiasa ingat akan dosa yang sudah dilakukan, disertai dengan penyesalan dan senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu adalah melupakan setiap kebaikan yang sudah ia kerjakan, ya kan? Melupakan semua kebaikan yang senantiasa ia kerjakan. Jadi anggap kebaikan yang sudah ia lakukan itu bukan dari dirinya gitu loh. Anggaplah semua pekerjaan itu bukan dari dirinya. Terus yang ketiga itu adalah senantiasa dalam urusan agama dia melihat orang yang berada di atasnya. Dan yang terakhir, dalam urusan dunia dia senantiasa melihat orang yang berada di bawahnya, agar dia senantiasa bisa bersyukur atas karunia yang sudah Allah berikan kepada dirinya, dan karunia itu jelas lebih besar dari apa yang sudah, dan menjadi karunia yang terbaik yang diberikan oleh Allah khusus kepada dirinya. Jadi seperti itu yang perlu diperhatikan. Jadi itulah beberapa hal terkait dengan tanda-tanda kebahagiaan yang diberikan, tanda-tanda orang itu akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Insya Allah sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau apa, monggo dipersilahkan. Masih banyak ini. Tadi itu
Oke, sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan. Live sudah. Insya Allah kalau tidak ada, kita tutup pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita baca lewat kitab Nasha'ihul Ibad ini dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan semoga Allah perlahan memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa bisa mengamalkan. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah wa nakhususun li muallif hadzal kitab Syekh Al-Imam An-Nawawi wa Syekh Syihabuddin Ibn Hajar Al-Asqalani wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fi daraini amin wa li masyayikhina wa li ustadina wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fi dunya wal akhirah li qadi ajatina min hajatina al-akhirah sallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umurad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma inni istauda'tuka ma 'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.